Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Qur'an, kita akan bercita-cita akan membaca dengan lambat, dengan paham, mencari pengertian, melibatkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dengan cara lambat sesuai menurut kemampuan masing-masing, sampai umur terakhir. Nah, karena mau belajar Al-Quran itu kan sudah kita kaji, dia sekian ayat, sekian surat. Nah, sekarang pertemuan kita yang ke-6, coba kita mulai dulu. Sebelum masuk yang ayat ke-6 ini, kita mulai berta'awuz membaca dari alif lam mim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Sampai situ dulu. Tapi yang perlu kita ingat, maka Ustadz baca lambat-lambat itu, coba diusahakan waktu sedang membaca itu dipahami sekali, ditangkap sekali. Misalnya kan kalau alif lam mim, oke lah, alif lam mim itu kan huruf putus. Zalikal kitab, enggak perlu diterjemahkan lagi. Tidak perlu diterjemahkan, tapi sudah jadi bahasa kita. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti waktu wa mimma razaqnahum yunfiqun itu siapkan kaleng-kalengnya. Kalau enggak di masjid tadi diagih kok enggak pokok buya kaleng-kalengnya masukkan sekali barana nado lillahi taala. Ya bisul atau kumpul-kumpul baru diagihan ke orang ya. Wa banyak dan wa mimma razaqna. Sekarang wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Sebenarnya kalau kajian allazina yu'minuna bil ghaib itu kalau dibaca hadis, dibaca buku-buku yang lain, paham kita apa lebih detail ghaib. Sudah itu wa yuqimunas shalah, wa yuqimunas shalah itu pun kalau dibuka bagaimana sholat, bagaimana kan sudah luas itu. Sekarang wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi yang kita bahas ini pula. Apa bacaannya nih? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Sampai situ dulu. Masih ingat jalannya itu kan di atas hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kan allazina itu pangkalnya. Sudah itu berikutnya di huruf ataf saja dipakai penyambung. Allazina yu'minuna bil ghaib, langsung lagi wa yuqimunas shalah. Kalau mau sebenarnya aslinya kalau di dalam itu allazina yuqimunas shalah kan pas tuh. Terus yang ketiganya
wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu yang istimewa dibuat. Itu makanya saya katakan tadi, sadarlah kita bahwa rezeki yang kita miliki ini ada hak orang lain. Nah, gitu. Jadi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun itu kalau menurut alur bahasa yang dua di atas tentu allazina yunfikuna mimma razaqnahum. Tapi ayat tidak begitu. Berarti kenapa begitu Allah menyampaikan wahyu itu? Penekanannya dulu, sadarlah kita bahwa rezeki yang ada sama kita ini ada hak orang lain yang meminta atau tidak. Itu ya. Cobalah bacain nanti seluruh buku-buku, bacain hadis, bacain. Terus yang sekarang pertemuan kita yang ke-6 ini, nah ini alurnya sama seperti yang pertama dan kedua. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Wallazina wa dan allazina orang-orang yang. Nah, ini isim mausul kita belum belajar. Ya, nanti akan dipelajari itu. Berarti anak kalimat kalau ada allazi, allati itu dan kawan-kawannya menerangkan induk kalimat. Induk kalimatnya sudah jelas orang bertakwa di atas. Ini anaknya maksudnya penjelas ya. Orang-orang yang yu'minuna. Yu'minuna kenapa yuk? Ingat berarti fi'il madinya panjang tuh amana. Kalau amanah saja amina aman. Tapi kalau amanah mengimani atau mempercayai, itu maka dibuat yuk dia. Jadi yu'minuna, orang-orang yang beriman mereka atau yang percaya, yang yakin. Nah, beriman ini prosesnya bisa mengerti bahwa apa ibu-ibu mulainya dulu. Dulu kan hanya begini, kalau kan kita mengaji anak-anak ataupun waktu mengaji sama orang, berimanlah bapak-bapak kata Ustadz kepada Allah. Kan diajari begitu aja dulu, beriman gitu. Percayalah apa yang beriman tuh Ustadz, beriman. Tapi setelah kita itu ikut dulu beriman, lama-lama kalau baru kita gunakan akal pikiran bertambah umur. Itu yang saya sebut tadi. Terasolah bahwa nikmatnya banyak, kekuasaan Allah kita tidak lepas daripada kekuasaan itu. Baru keimanan tadi mantap. Jadi mula-mula disebutkan iman, tapi baru diiringi dengan tambah ilmu, dipergunakan mata, dipergunakan telinga, dilihat-lihat tadabbur alam, gitu baru Jadi pertama disebut beriman memang. Jadi mereka beriman. Sungguh penceritanya beriman mereka, saya bagaimana gitu ya. Jadi orang-orang itu beriman. Kalau kajian sementara mana pelaku yang beriman sini? Mana fa'ilnya sini? Hum. Ya, atau wow ini ya. Jadi ada hum. Hum itu kan damir, kata ganti orang. Mereka itu dikembalikan kemana? Orang beriman. Ya, ini beriman. Tapi beriman mereka siapa? Yang di atas orang yang bertakwa itu. Kan ke situ baliknya. Ya, orang-orang yang beriman mereka orang yang bertakwa tadi kan disebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dibalikkan ke situ. Jadi muttaqin itu sebenarnya kan orang yang takut itu bahasa umum, sebenarnya orang yang sangat hati-hati yang memelihara diri, macam definisinya itu ittaqah, memelihara dirinya. Begitu dia bangun hidup, sadar dia dipelihara diri, tidak ada menyeleweng-nyeleweng lagi dalam hatinya. Jangankan dalam tangan, dalam hatinya. Biarpun pokoknya kepada yang dilarang, enggak lagi, itu latihan kita itu. Jangan ada rasa dengki sama orang, jangan ada rasa, pokoknya dijaga itu. Makanya sayang ya, yang disertasi Ustadz belum dikelirkan, sebenarnya membuat orang bisa berpikir itu adalah kalau sudah sadar kepada Tuhan itu sebenarnya ya. Ya, jadi di sini beriman mereka, baru di sini bima, bi apa itu sederhana saja dulu. Bi huruf Marfujan.
huruf jar atau harfu jar, membawahkan baris. Nah, sekarang yang dijarkannya mana ini? Ma. Ma. Nah, ma ini memang begitu terus sampai kiamat terjadi. Kalau kiamat baru habis pengertian, nggak bisa kita tangkap lagi. Bima tetap juga bima. Nah, inilah namanya kalau kita belajar di jenjang-jenjang atau pola-pola sebelumnya, ini ma-nya nih, ma ini sama dengan ini isim mausul juga, ini isim mausul juga ini. Jadi bukan manafi nih. Kalau nafi artinya tidak nanti. Nah, ini apa atau sesuatu. Jadi dengan sesuatu dengan apa, nah, di sini dengan apa? Aturannya kan langsung aja dengan Quran. Nah, tapi tidak dipakai di sini. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikirkan, allazina yu'minuna bil Quran, anzalallah ilaik, gitu. Tapi nggak begitu jalan bahasanya. Berarti dalam pengertiannya lagi. Memerlukan kita kajian-kajian yang sangat halus, kok begitu gaya bahasanya gitu. Tapi itu kan belum kita pelajari. Itu maka syaratnya mengerti kawaid nahwu saraf dulu baru bisa. Saya sebenarnya ingin menambah ilmu saya di bidang itu, tapi itulah kadang-kadang entah kuncinya yang nggak bisa saya cari, tapi kadang-kadang orang nggak bisa menjawab. Kan misalnya dibuat seperti ini. Allazina yu'minuna bil Qur'an allazi anzala ilaik, atau anzala bima unzila ila Muhammad gitu. Tapi rupanya gini, gaya bahasa seperti ini apa maksudnya? Kan tahu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan ya. Jadi dengan sesuatu, dengan apa? Ini dipakai unzila. Ya, ini unzila ini. Unzila tidak dipakai anzala. Berarti di sini unzila dia pasif. Kita belum belajar. Asal katanya adalah kalau aktifnya anzala, tapi kalau pakai awalan di dia dibuat unzila. Kalau anzala dia fi'il madi bertambah satu huruf. Fa'ilnya dia fa'il dicari kalau begitu. Tapi kalau unzila dia kan berarti awalan berarti diturunkan dalam bentuk lazim atau di dalam bentuk lazim dalam majhul atau maklum. Jadi dengan apa berarti dengan wahyu, dengan kitab yang diturunkan dianya kitab. Kalau ini sambungannya kan, kalau sambungan ayat ini apa itu? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Terus nanti ada lagi wama unzila min qablika. Itu kawannya. Tapi itu nanti bahasanya ini dulu. Yang orang yang bisa memelihara diri yang baik-baik itu adalah mereka orang yang beriman dengan Al-Quran, unzila yang diturunkan, dianya ada di sini. Di sini bukan fa'il lagi kalau pakai unzila. Apa di dalamnya ini? Naib. Naibul fa'il, ganti. Jadi ganti fa'il itu sebenarnya fungsinya pertama dia menjadi maf'ul, tapi dia akhirnya karena menduduki tempat fa'il, maka barisnya seperti fa'il. Itu. Ya, jadi dengan apa yang diturunkan dianya apa berarti Al-Qur'an ilaika jar majrur. Kan sederhana nih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang mana mereka beriman mereka dengan apa atau dengan sesuatu yang diturunkan dia sesuatu kepada engkau. Apa itu? Maka di sini Pak Nawawi membuat minal Qur'ani katanya. Jadi dibaca di sini minal Qur'ani. Apa itu yang diturunkan? Yaitu dari Al-Qur'an. Ya, minal Qur'an. Jadi kalau begitu kan ma ini Qur'an sebenarnya. Iya kan? Iya Bapak-bapak Ibu. Ma ini Qur'an ini. Tapi diungkapkan dalam wahyu nggak Quran, diungkapkan adalah sesuatu atau apa. Jadi dan orang-orang atau orang-orang yang beriman mereka dengan apa atau dengan sesuatu yang diturunkan
Nah, jumlahnya ini kemari sifat ini boleh nih. Yang diturunkan dianya sesuatu itu kepada engkau Muhammad. Nah, ini kepada engkau Muhammad ya. Ilaika kepada engkau Muhammad. Nah, jadi diturunkan Al-Qur'an ya kepada engkau. Jadi mereka beriman. Nah, sekarang kita kan mengaku juga, berimankah kita dengan Al-Qur'an? Coba dijawab sama-sama. Nah, beriman. Nah, mula-mula kita menyebut beriman dengan Al-Qur'an. Nah, kan begitu. Nah, mulailah belajar awak. Nah, gitu cara maksud saya tadi itu. Begitu kita beriman secara global gitu, secara beriman, pokoknya saya beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau sudah beriman Quran, ya sudah bagus. Misalnya, nah saya contohkan dulu ya. Kata Al-Quran pendek aja tuh cara memakainya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, itu Quran itu. Datang. Apabila datang ajal mereka manusia itu, sesaat tidak bisa diminta undur, yastakhirun kan minta alif sinta itu. Awal yastaqdimun dan tidak pula minta supaya dipercepat. Jadi nggak bisa cepatlah, nggak bisa lambatlah, nggak bisa. Nah, itu Quran. Nah, sekarang kita beriman dengan itu. Nah, kalau sudah beriman dengan itu, sama-sama ya. Apakah kita risau lagi kalau datang ajal? Harusnya tidak. Nah, gitu. Ya memang harusnya dipakai orang semuanya baru. Aturannya memang jawab saya enggak lah ditanya. Ya, tapi kan itu maksudnya kalau ditanya nanti memang beriman kita dengan Al-Qur'an. Iya, itu mengecek di mulut kemurahannya. Tapi baru ditampilkan ayatnya, bako. Kok kan dek ndak apa kok mah deknya ndak dijagonya kesehatan mangko mati kan lain dulu Pak. Nah, jadi itu makanya soal ini berobat disuruh, menjaga makanan disuruh, mengistirahatkan badan disuruh semua. Tapi kalau yang mati bagaimanapun kalau sudah datang nggak bisa dihambat-hambat. Nah, ya itu makanya penyebab kematian adalah ajal. Ya, ada pun yang lain-lain itu memang disuruh berobat. Nah, jadi makanya sekarang orang misalnya kan ikuti prokes ya, peraturan kesehatannya ya ikuti aja. Tapi kalau bagaimanapun kita mengikuti, kalau nanti ajal sudah datang pasti mati. Nah, ya, tapi jangan pula dipahami pantang mati sebelum ajal. Iya, sudah itu bagaimana? Disorongkan kepala itu ke rel kereta api, sedang jalan kereta api, hancurlah kepala itu. Nah, itu memahami apa itu, maka disebutkan oleh Rasulullah, mayuridullah khairan, siapa yang diinginkan Allah, maksudnya kalau ingin menjadi orang baik, faqihu fiddin, paham dia ajaran Islam, ajaran agama itu. Untuk memahami ini apa caranya? Cobalah. Untuk memahami ini bagaimana caranya? Coba dijawab sama-sama Bapak, Ibu. Belajar bahasa Quran. Ya, belajarlah. Pokoknya kalau bahasa Al-Quran, pokoknya belajar. Belajar tidak berhenti-berhenti. Waktu belajar itu jangan cepat-cepat pula mendebat sana, debat sini. Akhirnya nanti awan ada sih hal itu. Ya. Jadi itu ya. Allazina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi kalau kita mengambil pelajaran sini, saya betul-betul berusaha supaya saya percaya semua isi Al-Quran. Baru ditanya orang, sudah Anda bacakah isi Al-Quran semua? Belum. Ya kalau belum, kan lain jadinya. Nanti ada persoalan rupanya sudah disebutkan Al-Quran. Quran sudah menyebutkan begini, kata Allah lagi, bahwa Allah menentukan, memudahkan rezeki seseorang dan mengagakkan, jadi memudahkan dan menyempitkan. Jadi sudah ada masing-masing dikasih rezeki. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Percaya enggak? Percaya. Ya kalau percaya kan enggak rusuh lah. Tapi jangan bangku tangan. Bergerak juga. Orang kan makanya banyak ayat mengenai rezeki karena di dunia ini sangat cemas sekali orang masalah rezeki. Makanya ada pula ayat
ayatnya umum. Apapun yang melata di muka bumi, pokoknya sudah terdaftar, dia jadi makhluk, sudah dijamin rezekinya. Ya. Nah, sekarang sengaja Ustadz buat mengenai Quran ini ya. Nah, ini. Tuh. Al-Quran ini. Mari kita pelajari beberapa hadis Rasulullah tentang Al-Quran untuk memotivasi kita, mendorong awak. Nah, Rasulullah itu hadir, dia kan untuk menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ajaran Islam. Nah, ini dia. Nah, kita kan ceritanya tadi, mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Nah, pertama yang jelas dalam surat Yusuf sudah sering kita baca, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Nah, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, bagi ada yang kesempatan, ini pakai halus bahasa Bapak ini, bagi ada yang kesempatan, marilah belajar. Ya. Nah, terus di sini itu makanya ada hadis bahwa di surga itu bahasa Arab. Cuma karena banyak orang sudah mendebat pula, wah itu kan lemah hadisnya. Iyalah saya bilang, dan memang lemah. Tapi isinya itu adalah isinya kalau sudah banyak orang mengerti seluk-beluk huruf Arab Al-Quran, maka mudah membaca Al-Quran, mudah membaca buku-buku tafsir, mudah membaca hadis. Nah, kalau orang sudah banyak bacaannya Arab Al-Quran, tentu ada harapan dia akan banyak informasi untuk merubah sikapnya. Ya, coba ini kita baca. Ini hadis ya. Coba mulai membacanya apa kira-kira? Qur'anu. Betul. Kan Bapak ganti ya Pak baris-barisnya sikit. Al-Qur'anu, terus Wa nuru. huwan langsung. Wan nuru. Ya, andai kata tidak dikasih tasdid pun di sini sudah pasti dibaca huwan nur. Enggak ada dibaca orang huwal nur, tidak. Siapa bisa menjawab? Andai kata tidak ada tasdid pun di sini, maka sudah pasti dibaca huwan nu. Kenapa langsung waw ini bergabung dengan nun? Lupa ya. Karena huruf samsiah. Iya, karena nun ini huruf samsiah. Walaupun ada alif lamnya, dia tidak dibaca. Jadi huwan nu gitu. Jangan dibaca huwal nur Huruf samsiah dicobakan pakai al, misalnya itu ana, kan lengket ini, an-nur. Kalau ba di sini pasti terbuka alnya, al-ba. Berarti ba huruf bulan. Jadi huruf hanya dua. Satu huruf bulan, satu huruf matahari. Nah, gitu. Itu sudah yang mengasih rumus itu rahimahullah, yaitu orang kampung Ibu Didi juga, Pak Daram Yunus. Itu guru saya dulu. Pak Daram Yunus ya Ibu Didi. Daram Yunus itu langsung ayang tuh, enggak Bu? Halo. Ibu Didi enggak hadir? Oh, enggak keluar mic-nya. Ya, jadi itu ya. Jadi Al-Qur'anu huwan nurul. Terus sedikit lagi. Al-Qur'anu huwan nurul mubinu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka saya pindah ke hadis ini karena ingin mendorong kita sama-sama, saya pun begitu, dengan membaca keterangan-keterangan hadis ini, makin rajin kita membahas isi Al-Quran, gitu, supaya kita dapat pengertiannya. Maka Rasulullah mengatakan, Al-Quran, kalau diterjemahkan, apa kira-kira ini Pak Bet? Al-Quran itu adalah dia yang menerangi, gitu. Langsung ini, dia adalah, bukan gitu kalau ini sambungin, ini sifatnya nih. Al-Quran itu, ini pokok kalimat. Bagaimana Al-Quran? Dia yang menerangi yang nyata. Jadi Al-Quran itu dia yang pakai yang di sini, dia yang memberi cahaya yang nyata. Jadi, cobalah, coba baca-baca Al-Quran. Kalau enggak ngerti awak, apa nentarang dia gini? Jadi
An-nuru amubinu na'at. Iya, an-nuru na'at dari huwa, al-mubinu na'at dari nur. Jadi ini setumpuk ini. Kecuali kalau dihilangkan nunnya ini baru huwa nurul mubin. Nah, itu ya mubtada balik itu khabar. Itu enggak pakai alif lam sih. Jadi sifat ini. Jadi Al-Qur'an pokok kalimatnya Al-Qur'an itu dia yang memberi cahaya yang nyata. Itu makanya kalau rajin membaca Al-Qur'an terang. Tapi logis berpikir ya. Logis berpikir itu coba cari ayat yang menerangi kita. Itu yang saya sebutkan tadi. Misalnya yang saya sebutkan tadi. Al-Quran mengatakan tidak akan mungkin orang meninggal dunia kalau tidak datang ajalnya. Ada ya itu. Atau tidak akan meninggal, tidak bisa diundur, tidak bisa percaya. Banyak ayat mengenai meninggal atau ajal. Jadi kalau sudah tertanam keyakinan kita, tidak perlu rusuh-rusuh. Makanya karena batas kapan meninggal nggak tahu, oleh karena itu kita selalu harus menjadi orang baik. Kalau yang terdorong minta ampun, taubat. Nah, kan mantap tuh. Kan nurul mubin tuh. Itu kira-kira cobalah pikir-pikir ya. Mengajiku yang menggunakan pikiran ya. Enggak fanatiknya yang dipakai mengajiku dong. Kira-kira itu Rasulullah mengecekan kuah. Jadi maka hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu itu wahyu juga. Quran wahyu. Jadi kalau Al-Quran namanya wahyu matslu. Matslu itu dibacakan, ditilawahkan oleh Jibril. Kalau hadis ghairu matlu, tidak dibacakan, tapi merejang dari Nabi Muhammad karena dia sudah disebutkan mayantiqu anil hawa. Jadi dia tidak berbicara itu menurut hawa nafsunya. Nah, jadi itu makanya Quran huwan nurul mubin. Dia yang menerang aja. Dianya Quran yang memberi cahaya yang nyata. Bukan cuma tugas kita sekarang ayat yang berapa jumlah ayat semuanya? 6.326 atau 6.000. Toko nggak berselisih berapa jumlah seluruh ayat itu. Coba koleksi mana ayat-ayat yang bisa membuat kita terang. Ya semuanya iya, tapi kan apa masalah? Misalnya kita dagang, nah bacalah ayat itu. Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada tuh. Kalau dibacai itu, dibacai, dikoleksi, dipelajari, baru. Jadi tugas saya hanya berdagang, bagus dengan si pembeli, kemudian saya jujur, gitu caranya. Bukan dibaca-baca pokok beko aduh rasa gitu. Itu kaji orang-orang awam tuh. Ya, kalau mulai berpikir enggak itu cara mana ayat-ayat yang menyangkut itu supaya kita terang. Terus selain daripada huwan nurul mubin, di sini lagi apa bacaannya lagi hadis ini? Wa zikrul hakimi. Jadi yang diulang ini juga nih. Karena ada wasikwa. Berarti sama tuh. Jadi Al-Qur'an huwan nurul mubin, sudah itu Al-Qur'an huwa zikrul hakim. Dan Al-Qur'an itu yang mengingatkan lagi bijak. Jadi zikrul hakim. Hakim ini sifat mubalagah yang sangat bijaknya. Jadi tugas kita sekarang, saya begitu juga mempelajari isi Al-Quran. Mempelajari isi Al-Quran itu, ya bagi untuk saudara sederhana dibuat terjemah. Tapi jangan dari terjemah itu malah lapangan bekokin kemari. Aduh panduannya. Ya kalau itu baca rompak, ya belajarlah sama guru. Baca buku. Buku kan, buku itu sudah disebutkan khairu jalis. Khairu jalis. Al-kitabu khairu jalis. Apa artinya? Buku itu teman duduk. Ya, teman duduk yang paling bagus. Kalau Buya Hamka mengecehan tuh taimpi na lalo, nak masalah dah. Tak duduk ya, ndak ada pernah berang. Tapi kalau sama orang beraja kan kadang lah dia ya ndak lama hati kan. Cuma coba dibanding-banding. Kalau di HP ada juga bisa berfungsi sebagai buku. Ya bagus juga bisa ndak mampu angkut buku lah di HP itu sedanglah hebat sebenarnya teknologi mah. Bisa ke Inggris, bisa ke Oxford, bisa ke Mesir, bisa ke Arab kan macam.
lah banyak buku itu. Ya, jadi zikrul hakim Al-Quran. Terus ini lagi wasiratul, coba. Ini tu ya. Ya. Apa? Wasiratul mustaqim. Wasiratul mustaqim. Itu. Jadi diulang lagi, Al-Quran yang apa itu? Yang jalan yang semuanya. Dianya Al-Quran yang jalan yang lurus. Jadi 3. Jadi nur, jadi pelajaran, menunjukkan jalan yang lurus. Ini sumbernya yang meriwayatkannya adalah Baihaqi. Ya, Baihaqi. Rawahul Baihaqi. Ya, Rawahul Baihaqi. Jadi, kalau begitu, balik kita ke sini tadi. Orang itu beriman dengan apa atau dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Maka kita nompang untuk mendorong kita, wah ini kata Rasulullah, Al-Quran itu adalah Nurul Mubin, Al-Quran itu adalah Zikrul Hakim, Al-Quran itu adalah Siratul Mustaqim. Bagaimana kira-kira perasaan kita setelah mendengarkan keterangan Rasulullah? Jadi awak inginlah. Sekarang cobalah kita sama-sama jujur-jujur aja ya, sama saya pun begitu. Kira-kira mengharungi hidup kita atau sisa umur kita yang tinggal ini sudah sangat senang atau masih risau-risau? Masih turun naik. Itulah. Jadi kalau turun naik atau masih, apakah sudah Nurul Mubin atau sudah Zikrul Hakim atau Siratul Mustaqim? Itulah. Kadang-kadang kalau dalam mengaji itu, dalam sholat lain, sudah itu enggak lain kan. Berarti Al-Quran dan hadis belum betul-betul apa. Jadi sama-sama ya. Itulah maka kita berusaha. Nah, itu satu. Lagi. Ini kira-kira kalau gaya metode tafsir yang saya gunakan kan tahlili. Tahlili itu maksudnya menguraikan yang menyangkut dengan itu. Saya pun belajar juga ini tahlili. Jadi waktu saya membaca wallazina yu'minuna bima unzila ilaika Al-Quran. Mana hadis-hadis, mana keterangan-keterangan yang mendorong supaya orang terbuka hatinya kepada Al-Quran. Itu dibuka dulu. Itu maka yang di atas itu pun nanti ditambah lagi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa sebenarnya? Sudah itu wa yuqimuna shalah. Kalau masalah salat ini sudah banyak bukunya. Semuanya ini nanti ada pula itu mengenai ikhlas. Kan gitu. Ya, coba hadis berikut. Coba hadis berikut lagi. Coba ini yang ini. Bagaimana ini membacanya nih? Man qara'a. Man qara'a, terus Suratul Kahfi. Surata, surati, suratu. Suratul. Surat apa? Suratul Kahfi. Ini kan fiil madi. Ya. Fa'ilnya huwa, balik ke man. Ini jadi apa? Oh, maf'ul suratal. Ndak kunjung, alun kunjung tertangkuk lagi. Ada maklum saja. Ya. Kasih lama. Lama-lama bermohonlah kepada Allah ya. Man qara'a, siapa atau orang. Nanti ada jawabnya nih kalau ada orang ya, atau huruf syarat. Siapa atau orang, qara'a seperti qara'a. Yang telah membaca. Ya, siapa yang telah membaca? Yang membaca ini mana fa'ilnya? Wa. Balik. Jadi menerjemahkan, bentuk menerjemahkan itu bentuk orang bego awak, tapi mengerti awak jadinya. Orang telah membaca dianya orang, begitu caranya. Jadi orang yang telah membaca dianya orang, apa yang telah dibaca dianya orang? Begitu. Akan surat Al-Kahfi. Ini apa bacaannya yang sebelah ini, yang ini. Ini. Pi. Kenapa pi? Kenapa pi dibaca?
menerangkan Menerangkan surat. surata. Ini nggak bisa dipisahkan dua kata mudhaf ilaih. Jadi orang yang telah membaca dianya orang akan surat kahfi. Surat kahfi ya. Surat kahfi. Ya, surat kahfi. Surat kahfi surat berapa itu? 18. 18. Kapan dibaca orang itu surat kahfi? Fi pada atau di. Ini dibaca yaumi yauma. Yaumi. Yaumi. Kalau enggak ada nanti huruf jar di sini, tetap dia yauma. Ini namanya zarab. Yauma tetap ba'da, ma'a, qabla, amama, wara'a, fauqa, inda. Tapi kalau ada huruf jar ke bawah dia. Nah, kapan orang itu membaca surat kahfi? Pada hari. Ini supaya jangan salah di tengah, Ustadz bantu. Yang betul yang perlu ini barista apa dibuat? Coba. Yaumil Jumu'ati. ya, Jumu'ati. Jumu'atiti menerangkan pula sama ini kahfi ini. Jadi orang yang membaca dianya orang akan surat kahfi. Kapan dibaca orang itu? Surat kahfi itu pada hari Jumat. Kan gitu? Pada hari Jumat. Ba'anya orang tua. Ini jawab dari mana ini? Ini jawabnya. Fi'il madi. Bagaimana orang itu ya yang membaca surat kahfi pada hari Jumat itu? Adha'a. Memberi cahaya. Memberi cahaya. Memberi cahaya. Dia yang surat kahfi atau memberi cahaya, dianya Allah. Lahu, baginya orang membaca itu, apa diberi cahaya? Minan nur. Dari nur. Nur juga ini. Kalau nur kan terang, lembut, senang. Ya. Ma baina jumu'atain. Diberi cahaya kepada orang itu sesuatu berarti yang dicahayainya termasuk kita di antara dua Jumat. Ini maka zarab juga ini. Itu maka baina Jum'atain. Ini asalnya Jum'atani, ditukar alifnya menjadi ya. Jadi di antara dua Jumat. Jadi Jumat ke Jumat. Jadi kalau baca misalnya kemarin dibaca surat kahfi. Diteranginya kita dikasihnya nur. Cuma maksudnya tentu itu baca surat kahfi itu kalau belum mengerti baca sajalah biar terbata-bata. Kan itu pun sudah dikasih kebaikan. Tapi yang idealisnya bacanya baca apa sebenarnya? Baca mengerti. Baca mengerti. Kalau baca mengerti dibaca, baca mengerti tambah mengerti, tambah ditafsir, tambah dibaca. Tentu terang dia. Gitu maksudnya. Jadi bukan hanya sekadar dibaca ya, tapi saya bukan melarang itu ya. Maksudnya, hai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, marilah kita memahaminya itu membaca mengerti ya. Kalau belum mengerti belajar. Cobalah mulai baca nanti surat Fatihah itu. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al sampai terakhir. Jadi ini dia ya. Kan dengan seperti ini sudah dua ilmu kita. Pertama nur. Ini pun dapat nur juga. Tapi nanti kalau andai kata ada umpama mengatakan, hadis-hadis yang menentukan membaca surat tertentu itu lemah, ya sudahlah, baca sajalah. Ya. Terus ini lagi. Nah, silakan baca ini. Man qara'a surat yang tadi kan sudah ada panduan. Nih, tadi man qara'a surat al-kahfi. Kalau ini man qara'a surat al-kahfi. Kasih baris ini. Man qara'a surat al-Baqarati. Apa terjemahnya? Siapa yang baca surat atau orang boleh orang
Yang membaca dianya orang, apa dibacanya? Surat. Al-Baqarah. Surat Baqarah. Nah, tuwija. Nah, ini dipasifkan ya. Tuwija. Ini kan sudah di pangkalnya sudah ada dulu. Tuwija. Terus bitajin Jannati. jannati. Nah, apa terjemahnya? Siapa yang membaca dianya orang akan surat Baqarah Tuwija. diberi mahkota, diberi mangkuto, mangkuto nama, ya mangkuto nama Tuwija. Ya. diberi mahkota dengan satu mahkota di mana diberi nanti Di surga. Jannah. jannah. Jadi sama-sama kita lihat besok ya. Sianan siapa yang ada mahkotanya, wah Bapak ini, Ibu ini rajin membaca surat Baqarah. Tapi ingat, kalau pertama belum mengerti, baca-baca aja dulu biar terbata-bata. Tapi jangan dibiarkan terbata-bata sampai mati. Itu makanya belajar, Kak. Itu maka belajar. Ya, cuma yang Bapak belum lihat ini, membaca surat Kahfi, membaca surat Baqarah, apakah tamat atau tidak? Tapi kata orang ya tamat. Ya, kan nggak ada perlu keterangan itu lagi. Pokoknya baca surat Kahfi, baca surat Baqarah. Ya kalau yang baru-baru tentu panik nyoman saya lihat. Tapi kalau orang biasa kan bisa, kata Ustaz Syekh Ali Jaber kan bisa baca 10 ayat, nanti baca 5 ayat, nanti kan bisa begitu ya. Ya, bagaimana sudah tiga apa ya? 3 hadis untuk mendorong ini kita. Orang itu beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Maka kita cobalah mana pendorong-pendorong. Umumnya kita ini kan termotivasi kalau kan sering saya sebutkan, kalau anak-anak motivasinya ya memang yang real saja. Rajin belajar ya, nanti saya beli sepeda. Rajin belajar, nanti saya beli baju baru. Gitu. Itu kan memotivasi. Kalau kita ini pun begitu pula. Tapi ini sudah hebat dari itu lagi. Kebutuhan harian ini, maksudnya untuk di dunia ini. Terang hidup sampai ke akhirat. Ada nur, kemudian ada pula mahkota. Yang isinya apa sebenarnya itu? Apakah memang mahkota itu yang kita cari atau kita menjadi orang baik? Jadi orang baik. Itulah tinggi filosofnya itu. Lah tinggi ya poin itu. Ya. Kalau nanti diharapkan di surga misalnya permadani, ya di rumah pun sudah ada permadani kok. Ya, tapi situ kan permadaninya berbeda katanya. Yalah. Orang Kalimantan tidak mau masuk surga. Jadi itu makanya di situ disebutkan ya itu namanya metode untuk mudah ditangkap orang. Itu makanya Quran nanti cobalah kalau ada waktu ya. Yang pakai terjemahan pun boleh. Coba lihat nanti ayat-ayat Al-Quran yang bersifatnya contoh. Contoh itu kan untuk memudahkan kita paham itu. Misalnya guru sudah menerangkan, belum juga mengerti murid, dikasihnya contoh. Gitu. Jadi namanya Al-Amsal fil Quran. Itu parah-parah tuh membayanya. Misalnya orang yang tidak ikhlas karena Allah memberi seperti batu licin. Kan seperti batu licin, di atasnya ada debu atau tanah kecil-kecil, disiram oleh hujan, jangankan hujan lebat, hujan rintik-rintik saja habis. Kan contoh supaya cepat. Orang yang seperti memakan daging saudaranya, macam itu. Contoh hidup di dunia ini pun disebut. Jadi kalau kita sudah pelajari Al-Amsal fil Quran, contoh yang baik, kan berarti tenang batin. Oh, kalau begitu begini ya. Jadi bukan hanya membaca terus pokoknya wah tamat saya. Ya itu oke lah kalau tamat mengerti. Kalau enggak usahakan lagi. Tamat mengerti sudah. Sekarang tamat paham lagi. Ya. Ini lagi. Terus itu gunanya nih maka ke sini kita pergi supaya mengerti, supaya nanti ada perasaan kita di mana duduk, di mana jalan. Apalagi sekarang alatnya pun ada.
Kalau kata Ustadz sebagian, mana lebih baik membaca mendengar, ya saya bilang baik semua, cuma katanya lebih baik mendengar. Tapi kalau mendengar itu yang saya katakan, kalau diputar misalnya bentuk tape recorder atau kaset atau dari HP, kan memerlukan apa? Memerlukan menghadap konsentrasi kita bagus, tapi mengerti. Tapi kalau tidak pun mengerti, ya putar sajalah dulu. Nah, ini lagi coba. Man qara'a Yasin nib 3A. Man qara'a surata, tetap. Man qara'a. Ya, Yasin. Yasin ya Yasin. Aturannya kan Yasin, sin. Yasin tetap Yasin dibaca, enggak ada Yusa enggak ada, tapi man qara'a surata Yasin. Terus apa lagi? Fi ayo fi lailatin. Fi lailatin. Ya, fi lailatin asbaha maghfuran lah. Asbaha ini saudara Kana ya. Saudara Kana. Masih ingat saudara Kana? Pola keberapa itu Kana dan saudaranya ya. Itu maka di sini maghfuran. Itu maka maghfuran ini. Jadi orang yang membaca dianya orang akan surat Yasin. Surat Yasin lagi. Kapan dibacanya? Pada malam. Malam hari. Pada malam hari. Bagaimana kalau dibaca surat Yasin pada malam hari? Asbaha. Asbaha ini arti jadilah. Atau sorab boleh di sini. Asbaha. Jadi cepat subuh-subuh orang itu. Asbaha bersubuh-subuh. Orang ada huwa di sini. Isim asbaha. Isim kana. Ini khabarnya. Maka jadilah orang itu atau cepat-cepat orang itu diampuni. Diampuni isim maf'ul ini, maghfuran diampuni baginya, lahu baginya orang. Berarti kalau sudah diampuni dosa ini. Kalau dibaca surat Yasin malam. Sudah kan maksudnya itu kan mendorong kita supaya Al-Qur'an yang terdiri 114 surat itu kita baca-baca terus ya. Berikut Yasin. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'. Apa tahu arti ibtigha'? Bekerja keras. Kan ada kalau surat Jumat itu dibaca fa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi. Sudah itu wabtaghu. Itu fi'il apanya? Fi'il amarnya. Ibtigha. Jadi ibtigha jadi ibtighaan. Jadi bekerja keras atau basikakeh ya bahasa Minangnya. Orang yang membaca dianya orang akan surah Yasin, dia membaca itu keadaannya atau hal ihwalnya mencari wajah Allah. Wajah Allah ini ayat apa ini? Bahasa mutasabi ini samar ya, mencari keredaan Allah. Jadi dibukanya surat Yasin itu betul-betul karena Allah dia baca. Ghufira lahu. Ini sering bulan puasa dibacakan orang mansama Ramadan. Apa ini? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampuni orang atau diampuni baginya orang itu apa yang telah terdahulu dari dosanya. Ini kan jadi baca surat Yasin. Tapi karena Allah ya, wajhillah, wajh ini mudhafun ilaih dari ibtigha. Ini sekali nih tiga-tiganya. Mencari keredaan Allah. Diampuni. Oleh karena itu, ini jawab fatafriknya nih. Faqra'u, ini fi'il amar ini. Asalnya ikra. Maka ini bentuk banyak. Faqra'uha. Maka kamu bacalah dianya surat Yasin itu inda mautikum. Kamu bacakan ya, kamu bacakan. Maka kamu bacakanlah dianya Yasin itu
inda mautikum, inda mautakum, mautan ini asalnya ada ya. Ya ini karena didekatkan kum, maka ditegakkan dia ke atas gitu ya. Bacakanlah ketika mati. Jadi maksudnya orang mau mati, atau sebagian orang sudah mati, jangan bertengkar kita di bidang itu. Kagak sudahnya kaji ada V. Wah, sudah itu ini salah jangan itu banyak bekunya batu. Ini kan coba ada malah orang waktu sedang barale naik di palim anak Daro sama Markula itu sedang di pelaminan, dibaca oleh ibu-ibu sama-sama perwiritan baca Yasin. Jadi, pokoknya membaca ibtigha Allah ya, ibtigha wajhillah, diampuni dosa. Faqra'u, kamu bacakan dia tatkala atau ketika mau mati atau sudah mati. Pokoknya tidak pun sama orang mati dibaca nggak apa-apa. Untuk kita pun ya. Tapi ingat itu, kalau sudah lancar kita baca Yasin, maka mulailah kita apa sih sebenarnya maksudnya ini? Sudah lihat, sudah itu apa sebenarnya tafsirnya ini? Sudah itu dilihat lagi. Apa sebenarnya yang bisa saya gali lagi? Gitu caranya, ya. Terus lagi, ini lagi. Man qara'at dukhana fi kulli lailati jumu'atin. Ya. Apa ini? Orang yang membaca dianya orang akan surat Dukhan, Ad-Dukhan, pada setiap malam Jumat, atau yauma Jumu'atin, atau pada Jumatnya siang maksudnya. Bagaimana? Jawab dari man. Banallahu lahu baitan fil jannah. Bana membangun atau membuat. Allahu jadi apa ini? Banallahu. Menjadi fa'il. Ya, menjadi fa'il. Membuat Allah lahu baginya orang yang membaca surat Dukhan tadi akan satu rumah atau mahligai fil jannah, di dalam surga. Baca surat Dukhan. Bana itu kenapa pakai ya tuan guru? Yang mana? Bana. Sudah Jumat itu kan ada banallahu. Bana itu kada ya. Ini kan apa ini? Aslinya ini. Asli kata. Memang pure. Ya banaya. Oh banaya. Dibaca lagi ya. Jadi cukup bana saja. Sama hadaya. Romaya. Itu. Jadi ini nama berpenyakit di belakang. Kalau nanti dipasifkan bunia, kan kutiba. Kalau dia aktif bana, telah membuat Allah atau akan membuat Allah baginya orang itu satu mahligai atau satu rumah di surga. Coba sudah kan banyak kita ikuti keterangan Rasulullah. Jadi kita sudah beriman dengan Al-Quran, kita mempelajari bahasanya, mempelajari membacanya, kemudian membaca pula, mengerti kita. Bagaimana kira-kira kan terang kita jadinya. Menggalih juga, bakar juga. Kalau apalah kerja yang bagus-bagus kerja juga. Kecuali orang pensiun. Ya pensiun banyak ya kerja. Ya buat lah. Nangka mungkin. Ya. Terus masih ada lagi. Lihat. Silakan apa? Suratal Waqi'atu. Salah panjang sewaikatu. Waqi'ati. Waqi'ati. Iya, itu. Lamo mangko mantap kaji gue ya. Dia mau uji tuan guru lah, Pak. Mau uji tuan guru lah. Ya. Mangqara'a surat al-waqi'ati, orang yang membaca surah
waqi'ah Fi fi kulli kulli lailatin, pada setiap malam. pada setiap malam. lam. Bagaimana ya? Lam tusib, lam jazam, masih ingat itu belajar lanapi dulu, ada lam ya. Itu makanya mati nih, ba. Ini dipakai tu, berarti dia aslinya 4 huruf, asoba ya. Ada ya-nya di sini. Jadi tusib. Jadi lam tusibhu, fakat lam tusibhu fakatan abadan. Fakatan abadan. Orang yang membaca dianya orang akan surat waqi'ah pada setiap malam tidak ditimpakan, tidak menjadi musibah atau tidak menimpa kepada orang itu. Ini fakatun ya, bukan fakatan ini. Kenapa fakatun ini? Fa'il. Ya, fa'il dari tusib ya. Tidak menimpa akan orang yang membaca surat Waqiah itu, apa yang tidak menimpa? Fakatun abadan. Kesulitan, kemiskinan, keinginan yang sangat mendadak, keinginan yang sangat rindu untuk selama-lamanya. Cuma kata orang kalau dibaca surat Waqiah sebagian kaya ya. Iya kaya itu. Yang kaya itu apa sebenarnya? Tenang. Enggak, coba jawab yang betulnya. Yang kaya itu apa sebenarnya? Hati, Tidak kurang. hati yang kaya. Iya, yang kaya. Tapi yang kaya itu apa sebenarnya? Hati, tenang. Merasa cukup. Cukup. Coba apa dulu? Ya. Coba kalau miskin dulu. Yang miskin itu apa? Merasa kurang. Ya, memerlukan, membutuhkan. Baju sudah ada, tapi memerlukan baju, tambah lagi memerlukan model, macam. Tapi kalau kaya apa kaya? Cukup. Tidak memerlukan lagi. Kebalikan. Itu makanya hadis Rasulullah begini, kalau kamu sangat memerlukan yang dari punya orang, maka itu yang bikin gaduh. Atau kamu memerlukan punya orang lain. Tapi kalau kamu tidak memerlukan, ya aman. Nah, jadi itu makanya kalau dibaca surat Waqiah, dipahami orang sebagian jadi kaya kita. Datang orang yang nggak banyak ilmunya, maksudnya nggak mau belajar, ya ladin baca tiap malam ndak, yo kayu den nyonya. Itu guna waraja tuh. Kalau lah dibaca tuh lah paham awak, jadi awak lah zuhud jadinya. Bukan berarti nggak makan, makan juga. Batu Pak Bet. Iya, Guru. Abadan itu jadi hal. Abadan, fakatun abadan jadi hal. Iya, menjadi hal. Jadi hal. Selama-lamanya. Lama-lamanya. Abadan, abidin. Jadi rajinlah membaca surat Surat Waqiah, kaya kita nanti. Kalau enggak kaya itu tinggi. Disangka orang kaya, alun sampai kini enggak yo kayo din Jawa atau jarunya. Tambah miskinnya. Jadi kaya itu artinya ya boleh katakan karena lah. Apa makan awak kini Pak keje anak awak atau apa makan? Apa nana doa ya itulah. Ya. Kan begitu caranya. Jadi bukan apa. Kita ini sudah mabuk ini yang banyak ini. Lah dapat dua. Apa kata Rasulullah? Dapat cie nak dua. Dapat dua nak tiga. Dapat tiga nak ampe. Apa kata Rasulullah? Sampai masuk kubur. Ya, bila dikasih selembah, 2 lembah. Kasih 2 lembah, 3. Akhirnya bagaimana? Sampai masuk ke lubang biawak. Kata Rasulullah itu, disampaikan ke muncungnya tanah itu baru berhenti. Artinya sampai mati gitu. Kalau ke lahat, liang lahat itu kan dimerengkan. Muncung itu ke tanah itu, baru berhentinya.
Ya. Tapi jangan pula nanti sudahlah saya enggak juga macam mana pula berbuat amal soleh. Awak nak membantu orang tapi enggak ada. Sudahlah. Gitu. Jangan begitu pula. Itu makanya kembali hadis yang disebutkan Rasulullah, mayuridullah khairan, orang yang diinginkan Allah, maksudnya orang ingin jadi orang baik, yufaqih. Kuncinya faqih itu. Faqih. Fi'il amar ya. Faqihu, memberi paham orang itu ajaran Islam. Jadi bukan hafal, bukan diwirid-wiridkan begitu saja, enggak. Hafal, paham dia. Itu maka doa kita nanti Allahumma faqihna. Ini kan berasal dari Ibnu Abbas ya, yang dari Rasulullah itu mungkin sababul wurud ya, penyebab muncul ini karena Ibnu Abbas itu mengatakan begini, saya baca riwayatnya. Dia sudah pergi dengan Rasulullah tapi enggak juga mantap ya, enggak juga masuk kaji itu. Doakanlah aku Rasulullah katanya. Datang Rasulullah, doakannya lah. Allahumma faqihhu katanya. Hu itu balik ke Ibnu Abbas itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul hikmah wa ta'wil. Itu makanya Ibnu Abbas akhirnya paham dia, mengerti. Salah satu sumber ajaran Islam banyak dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu kan saudara bapak. Bapaknya bersaudara dengan Nabi Muhammad. Muhammad kan bapaknya Abdullah. Abdullah itu bersaudara dengan Abbas ya. Abbas beranak, namanya Abdullah pula dibuatnya. Makanya kita pun nggak salah kalau ada anak-anak kete, anak familia, ada anak cucu, diresek-resek. Tapi bid'ah tu jangan, itulah dipakaji panjang ya. Ya didoakannya Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihha gitu. Atau Allahumma faqihna. Supaya paham dia. Sebab untuk dalam itu ya. Masih ini mengenai Quran. Nah, silakan. Man qara al-Qur'ana terus pal. Ini fil amar ini ya. Ini mudhari sebenarnya. Kita belum belajar itu. Kita fil amarnya langsung diri menjadi fil amar itu. Misalnya unsur ini fil mudhari bisa jadi amar ghaib. Biasanya amar itu kan untuk mukhatab, artinya anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Kalau ini bisa huwa fil amar tapi masuk lam amar. Ini maka lam amar ini namanya. Maka ini mati. Jadi falyas al, gitu ndaknya mati. Tapi karena ada Allah, ada pula mati di sini, kasih baris bawah dia. Jadi falyas alillaha, ya falyas alillaha bihi. Gitu. Jadi mangqara al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, ini enggak pilih apanya nih, enggak pilih ayatnya ataupun yang dipilih tadi boleh. Maka hendaklah, maka ini supaya, ini fil amarnya itu, supaya meminta dianya orang yang membaca ini, bermohon dia kepada Allah bihi dengan bacaannya itu. Untuk ini bisa dilihat Quran, sebagian Quran itu kan ada doa-doanya itu waktu khatam Quran. Di belakang itu kan ada Allahummarhamna, ada malah dinyanyikan orang. Allahummarhamna bil Quran, kan itu ya. Cuma orang karena banyak lagu-laguan tayo pahamnya tidak. Jadi persoalan. Itu yang jadi persoalan sekarang. Jadi boleh melagu tapi paham. Ya. Jadi falyas alillaha bihi. Fa innahu, sesungguhnya bacaan yang dibaca itu sayaji'u. Datang nanti kaum yang membacakan Quran. Yaqra'unal Quran, mereka meminta dengannya bacaannya itu kepada manusia. Jadi nanti itu misalnya mereka mintakan untuk manusia, misalnya kan kita, makanya sebagian orang begini, dibacanya Al-Quran, limpahkanlah pahala bacaanku ini kepada orang tua saya, limpahkanlah bacaan Quranku ini kepada si Anua. Itu makanya ada orang begitu ya. Kita pun paham ya. Jadi mangqara al-Quran falyas'alillah
fa innahu sayaji'u aqwamu yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihin nasa. Ya. Ini riwayat Tirmizi ya. Itulah Ustadz kemukakan dari ini. Jadi orang-orang yang beriman mereka dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Engkau Muhammad, maka Ustadz tampilkanlah beberapa hadis, mudah-mudahan kita termotivasi, Allah membukakan perasaan pikiran kita membaca Al-Quran ya. Kalaupun belum mengerti, baca saja dulu. Tapi ingat ini levelnya level mombu tuh. Ya, pandailah Ustaz mengisi level mombu. Ya tentu yo. Orang enggak kan mungkin enggak capek pandainya tuh. Jadi bertahap. Ya. Terus sedikit lagi, waktu ada sedikit lagi ya. Wah, sudah lewat ya. Ini bukan hari Minggu rupanya. Astagfirullah. Sabtu. Biasanya 6:30. Sampai di sini saja dulu, nanti akan teruskan wa ma unzila min qablik ya. Maaf. Itu kalau lah menyampaikan pengajian itu enggak sadar lah ya, Pak. Jadi ibu-ibu apapun kalau ada tadi tugas ya mohon maaf aja, ini kan dikasihan. Jadi biasanya 6:30 sudah siap, tapi ini karena keenakan mendengarkan uraian-uraian Rasulullah itu ala termotivasi. Mari berdoa. Ini fakih ya. Allahumma fakihna Fiddin wa alimna wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik.